Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali diucapkan untuk teman-teman pengunjung setia channel ini. Dan untuk kamu yang baru berkunjung di channel ini, aku ngucapin terima kasih dan semoga mendapatkan kebahagiaan dan pencerahan dari kisah yang akan disampaikan. Kekuatan doa dan tawakal, perjalanan menuju keajaiban. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya nggak sesuai harapan? Kadang kita lupa bahwa ada satu kekuatan yang sering kita anggap remeh, yaitu doa dan tawakal kepada Allah. Hari ini, aku mau cerita tentang seorang pemuda bernama Raffi yang mengalami perjalanan luar biasa karena kekuatan doa dan tawakal. Kalian siap dengerin? Yuk, kita mulai. Awal kisah, Raffi dan mimpinya. Raffi adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang punya impian besar, ingin melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa penuh. Bukan karena ingin keren atau gaya-gayaan, tapi karena dia pengen mengubah nasib keluarganya yang sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh yang setiap hari berangkat subuh dan pulang larut malam dengan tubuh yang semakin renta. Ibunya berjualan kecil-kecilan di rumah, berusaha membantu ekonomi keluarga dengan segala cara. Sejak kecil, Raffi sadar bahwa keluarganya bukan berasal dari kalangan berada. Saat teman-temannya punya buku baru, dia harus puas dengan buku bekas yang sudah robek di sana-sini. Saat teman-temannya bisa jajan sesuka hati, dia harus menahan lapar sampai pulang ke rumah. Tapi semua itu nggak pernah bikin dia menyerah. Justru, kesulitan itulah yang membakar semangatnya untuk berusaha lebih keras. Setiap hari, Raffi belajar dengan giat. Dia sering tidur larut hanya untuk menyelesaikan tugas, dan pagi-pagi buta sudah duduk di depan meja belajar lagi. Saat mahasiswa lain memilih bersantai, dia menghabiskan waktunya untuk ikut berbagai perlombaan akademik demi menambah pengalaman dan portofolio. Dia yakin dengan kerja keras, dia bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Tapi perjuangannya nggak mudah. Kadang dia iri melihat teman-temannya yang bisa bersenang-senang tanpa harus memikirkan kondisi keuangan. Kadang dia lelah karena merasa harus selalu berjuang sendiri. Tapi setiap kali melihat ayahnya yang pulang dengan tubuh lelah dan ibu yang selalu tersenyum, meski lelah mengurus rumah, dia tahu bahwa dia nggak boleh menyerah. Ujian datang bertubi-tubi. Saat pengumuman tahap pertama seleksi beasiswa, dengan hati berdebar, Raffi membuka pengumuman di layar laptopnya. Namun, betapa hancurnya hati dia ketika melihat namanya nggak ada di daftar yang lolos. Seolah dunianya runtuh seketika. Gue udah usaha mati-matian, tapi kok nggak lolos juga, pikirnya. Dalam hati, dia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini bukan jalan gue, tapi gue nggak boleh nyerah, gumamnya dalam hati. Dengan semangat yang masih tersisa, dia mulai mencari peluang lain. Dia daftar ke beasiswa lain, berharap kali ini keberuntungan berpihak padanya. Namun, satu demi satu, hasilnya tetap sama, ditolak. Raffi mulai kehilangan harapan. Setiap malam dia merenung di kamar, bertanya-tanya, kenapa semua usahanya sia-sia? Apa Allah nggak denger doa-doa gue? Apa gue emang gak layak buat sukses? Dipikirnya lagi. Di saat yang sama, cobaan lain datang. Suatu malam, ketika dia pulang dari kampus, dia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. "Ayah kamu masuk rumah sakit," kata ibunya dengan suara gemetar. Jantung Raffi serasa berhenti. Dia segera berlari ke rumah sakit dan menemukan ayahnya terbaring dengan selang infus di tangannya. Dokternya bilang, ayahnya butuh pengobatan intensif yang membutuhkan biaya besar. Uang yang mereka miliki saat itu bahkan gak cukup untuk menutup biaya rumah sakit. Raffi merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia ingin membantu keluarganya, tapi di sisi lain, impian kuliahnya masih ada. Haruskah dia mengorbankan mimpinya demi keluarga? Ataukah dia harus tetap berjuang meski di tengah keadaan yang semakin sulit? Dalam keputusasaannya, temannya, Rizky, melihat kondisi Raffi dan bilang, "Vi, mungkin ini waktunya lo lebih banyak berdoa dan bertawakal. Lo udah usaha keras, tapi mungkin ada rencana yang lebih baik dari Allah." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raffi. Malam itu, dia memutuskan untuk sujud lebih lama. Dia curhat sama Allah dalam doa-doanya, menangis sejadi-jadinya, dan memohon petunjuk. "Ya Allah, kalau memang ini bukan jalan yang terbaik, tunjukkan jalan yang lebih baik. Aku pasrahkan semuanya kepadamu." Dan disinilah perjalanan keajaiban dimulai. Kebangkitan melalui doa dan tawakal. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Raffi. Dia nggak lagi sekadar berusaha dengan kepalanya,
tapi juga dengan hatinya. Dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya lebih khusyuk, dan dia mulai merasa lebih tenang. Suatu hari, dia iseng membuka email lamanya. Ternyata, ada satu beasiswa yang dia daftar bulan lalu, dan hampir dia lupakan. Dia baca emailnya dengan cemas, dan ternyata dia lolos tahap pertama. Padahal, dia sama sekali nggak mengandalkan beasiswa ini. Keajaiban yang tak terduga. Dengan semangat baru, Raffi menjalani tahap seleksi berikutnya. Beda dari sebelumnya, kali ini dia lebih tenang dan gak terlalu terbebani dengan hasil akhir. Dia benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah, sambil tetap melakukan yang terbaik. Beberapa minggu kemudian, pengumuman tahap akhir keluar. Dengan tangan gemetar, dia membuka emailnya, dan dia diterima. Bukan hanya itu, beasiswa ini justru lebih besar dari yang dia incar sebelumnya. Bahkan, ada tunjangan tambahan yang bisa dia gunakan untuk membantu pengobatan ayahnya. Raffi langsung sujud syukur. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Raffi mulai sadar, selama ini dia terlalu sibuk mengandalkan dirinya sendiri, tanpa benar-benar memasrahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa usaha itu penting, tapi doa dan tawakal itu kunci utama. Kadang, kita ngerasa udah melakukan segalanya, tapi kalau Allah belum mengizinkan, hasilnya nggak akan sesuai harapan. Tapi begitu kita berserah diri dan percaya bahwa Allah punya rencana terbaik, keajaiban bisa datang dari arah yang nggak kita sangka. Jadi, kalau kalian lagi dalam kondisi sulit, jangan cuma andalkan usaha sendiri. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, pasrahkan segalanya kepada Allah, dan percayalah bahwa Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Karena pada akhirnya, doa yang tulus dan tawakal yang kuat akan membawa kita ke tempat yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan pernah berhenti berusaha, tapi juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan bertawakal. Sebagai akhir kata, aku ngucapin terima kasih bagi kalian yang terus ngikutin channel ini. Sampai bertemu di lain waktu dengan kisah-kisah lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.